Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu semangat ya dan sehat selalu di dalam lindungannya. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran yang perlu kita persiapkan yaitu terlebih dahulu mandi. Terus setelah mandi kita melakukan sarapan supaya segar, semangat, bisa mengerjakan tugas-tugas atau pembelajaran dengan baik. Yang paling terpenting sebelum memulai pelajaran kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, baiklah anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita yaitu tema 4, bersih dan sehat di lingkungan sekolah, subtema 2. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak bisa menyebutkan alat-alat kebersihan dan kegunaannya. Yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan ciri-ciri kebersihan. Yang ketiga, anak-anak bisa menyebutkan manfaat kebersihan dan sehat di lingkungan sekolah. Dan anak-anak juga bisa melakukan bagaimana cara supaya hidup bersih dan sehat di sekolah itu tercapai. Baiklah anak-anak, yang pertama yaitu alat-alat kebersihan yang kita butuhkan. Yang pertama sapu, terus kain pel, ember, kemoceng ya. Sapu apa kegunaannya anak-anak? Sapu kegunaannya untuk membersihkan halaman, baik itu kelas, lingkungan sekolah, supaya bersih. Pel untuk membersihkan lantai supaya kinclong, bersih. Apalagi kemoceng bisa dilakukan untuk membersihkan meja, kaca, dan lain-lain. Baiklah, yang kedua yaitu coba kalian perhatikan dan baca teks di halaman 54. Setelah kalian membaca teks halaman 54, kalian bisa juga melihat gambar di halaman 55. Itu contoh kelas bersih dan sehat. Baiklah anak-anak, setelah kalian membaca dan memahami gambar tersebut, kalian bisa menyebutkan ciri-ciri halaman atau lingkungan yang bersih dan sehat. Yang pertama, ciri-cirinya adalah tidak ada sampah yang berserakan. Ruangan kelas tertata rapi. Yang kedua, udaranya terasa sejuk, terasa segar, dan nyaman. Yang ketiga, ada tempat sampah, baik itu di depan kelas, di depan kantor, atau di depan perpustakaan. Itu semuanya tersedia bak sampah atau tempat sampah, supaya sampah tidak berserakan, tidak dibuang dimanapun. Contohnya, setelah makan, setelah jajan, kalian bisa membuang plastik atau kulit-kulit makanan itu di tempat sampah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri halaman bersih dan sehat. Terdapat saluran air atau selokan yang lancar, tidak tersumbat supaya terhindar dari penyakit dan tidak disarangi nyamuk. Yang selanjutnya, terdapat berbagai tumbuhan hijau. Contohnya ada taman bunga di depan kelas, ada pohon yang terawat dan tertata rapi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu manfaat halaman bersih dan sehat. Manfaat halaman bersih dan sehat bagi lingkungan sekolah adalah bagi diri kita adalah membuat lingkungan sekolah menjadi enak dan nikmat dipandang. Terus kualitas udaranya lebih baik, lingkungan jauh dari berbagai macam penyakit. Dan yang selanjutnya, kepuasan tersendiri. Kita bisa puas memandang lingkungan sekolah kita kalau sehat. Kita bisa puas, nyaman, dan saat belajar. Yang selanjutnya yaitu kesehatan sekolah bisa terjaga dengan baik. Tentu kita bisa terhindar dari penyakit.
kita bisa terhindar dari polusi udara, dari bakteri, apalagi di zaman sekarang ya anak-anak. Kita bisa terhindar dari virus ya. Yang selanjutnya membuat lingkungan sekolah nyaman. Jelas, kalau lingkungan kita bersih, kalau lingkungan kita sehat, bisa membuat sekolah kita nyaman, belajar kita nyaman, bermain kita juga nyaman. Yang selanjutnya terhindar dari penyakit, ya itu tadi, kita bisa terhindar dari penyakit kalau lingkungan kita bersih dan sehat, kita bisa terhindar dari penyakit. Yang selanjutnya bagaimana cara supaya lingkungan kita bersih dan sehat? Yang pertama, kita melakukannya bisa dengan gotong royong, membersihkan kelas bergotong royong, membuang sampah bergotong royong. Dengan adanya bergotong royong, pekerjaan kita bisa menjadi ringan dan cepat selesai. Gotong royong juga bisa mempersatukan persatuan dan kesatuan antar sesama sekolah, antar sesama teman maksud ibu ya. Yang selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya, itu tadi supaya lingkungan kita bisa terlihat bersih, bisa terlihat sehat. Kita membuang sampah tidak sembarangan, kita membuang sampah di bak sampah. Di setiap depan kelas ada tersedia bak sampah ya. Yang selanjutnya melakukan piket kelas bersama, yaitu tadi melakukan piket kelas bersama, bergotong royong supaya cepat selesai, supaya pekerjaannya bisa ringan ya. Yang selanjutnya merawat taman sekolah ya. Di depan kelas kita tentu ada taman, ada bunga, ada pohon-pohon yang tumbuh hijau, itu kita rawat. Bisa setiap pagi kita siram, bisa kita buang daun-daun yang mati. Yang selanjutnya membersih saluran air, yaitu tadi membersihkan saluran air supaya tidak tersumbat dan supaya lancar. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini cuman itu yang bisa Ibu sampaikan dan pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum memulai pelajaran jangan lupa ya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak, semangat!